Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala amma wa taha wa surat al-ikhlas fadama'atil ain farahan wa huznan wal qalbu syas fa ya rabbi naqqihi bi fadlika min ghairi fahishin wala 'as. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita sama-sama panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita keikhlasan dan kemudahan untuk datang ke tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita untuk meraih keutamaan-keutamaan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, menjelang pemilu kali ini kita sempat dihebohkan dengan istilah adanya identitas, identitas baik itu yang sempat viral, identitas politik atau politik identitas. Wajib atau tidak? Kita tidak akan membahas tentang masalah itu, akan tetapi kalau menilik, memperhatikan tentang eksistensi dari identitas itu ya, dan maknanya yang diambil dari kata-kata Latin isentitas yang berarti ada, identitum yang berarti berulang-ulang. Maka identitas itu adalah sesuatu yang wajib dalam kehidupan kita, dalam kehidupan apapun, dalam sisi apapun, baik bernegara. Apakah kita bisa mencoblos nanti tanpa adanya identitas? Tidak bisa. Atau dalam berkehidupan bersosial juga dibutuhkan identitas. Semakin kuat keberadaan kita, semakin berulang-ulangnya kebiasaan-kebiasaan baik kita, maka identitas kita pun akan semakin kuat. Begitu pula identitas diperlukan dalam sikap kita beragama, dalam beribadah. Dan yang paling urgent, yang paling penting dalam kita bertindak, yang harus menjadi identitas bagi diri kita, itu adalah keikhlasan. Sering kita lupa tentang masalah ikhlas. Maka pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang keikhlasan, bukan dari sisi wajib atau tidaknya, akan tetapi kita akan mencoba meningkatkan keikhlasan kita baik dalam berumah tangga, baik dalam berinfak, baik dalam sholat maupun hal-hal apapun yang menyangkut kehidupan kita. Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seringkali orang atau dari kita pun yang beranggapan salah bahwasanya keikhlasan itu hanya menyangkut sesuatu yang pamrih. Maka anggapan yang seperti itu akhirnya melahirkan sebuah keputusan yang salah, sehingga apapun amalan kita identikan ya, akhirnya motivasi yang membuat kita untuk beramal itu hanya berpaku atau hanya bertumpu terhadap pahala, ganjaran, atau sesuatu yang terlibat materi. Dan itu adalah anggapan yang salah. Padahal kalau kita hubungkan sebuah amal dengan ikhlas, itu lebih dekat dengan identitas ya. Salah satu contoh, tidak semua amalan bahwasannya berkaitan dengan pahala atau tidak, yaitu seorang muslim tidak memakan babi. Apakah motivasi seorang muslim untuk tidak memakan babi itu cenderung untuk mendapatkan pahala atau tidak? Kita lebih suka untuk dikatakan seorang muslim
ketika kita tidak memakan babi. Dan kita akan lebih suka untuk dikatakan seorang muslim jika kita berhadapan dengan alkohol untuk menjauhi alkohol itu. Itu adalah identitas. Nah, seringkali dari kita memang salah memahami hal itu. Dan ungkapan yang membantah bahwasanya keikhlasan itu tidak selalu terkait dengan keutamaan-keutamaan atau fadail atau sesuatu tujuan atau manfaat yang kita dapatkan, itu sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Abu Thalib Al-Makki, yaitu yang mendefinisikan keikhlasan itu apa? Ikhrajul khalqi an muamalatil khaliq, yaitu ikhrajul khalqi, menafikan semua makhluk. Makhluk itu apa? Makhluk itu bisa berupa manusia, bisa berupa hewan, bisa berupa pahala, bisa berupa segala apapun yang menjadi ciptaan Allah. An muamalatil khaliq, dari muamalah atau tindakan-tindakan yang kita lakukan, baik itu berupa ibadah, baik itu berupa kehidupan sosial ataupun berumah tangga dan lain sebagainya, yaitu menafikan posisi makhluk dan kita menguatkan posisi kita atau membayangkan, meyakini posisi kita sebagai seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberi kemudahan untuk bertindak. Jadi kalau kita perhatikan dari definisi ini, yaitu menafikan makhluk, tidak ada yang dikatakan atau tidak ada yang disebutkan di sini yang berkaitan tentang hanya bertujuan pahala saja atau ganjaran saja, apalagi materi. Kita ambil ilustrasi atau ambil contoh seseorang sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Sari As-Saqati, seorang ulama yang wafat tahun 250, ketika mengatakan tarkul amal atau al-amal li ajlin nasi syirkun, bahwasannya beramal untuk manusia itu adalah sebuah kesyirikan. Kita ambil contoh, ada seseorang yang sholat atau ada seseorang yang datang ke sebuah acara silaturahmi dengan tujuan ingin diakui sebagai komunitas dari komunitas tersebut, maka itu adalah sebuah syirik ya. Kalau kita asosiasikan, kita hubungkan dengan ibadah. Wa tarkul amal li ajlin nasi riya, dan meninggalkan sebuah pekerjaan karena alasan manusia juga, itu adalah sebuah riya. Salah satu contoh mungkin dulu Al-Fakir pernah mengalami hal yang berikut, yaitu ketika sholat ya, ketika kita ingin sholat atau ketika ingin infak, ingin bersedekah, tapi tidak ingin diketahui oleh orang lain. Kadang kita sembunyi-sembunyi, masih dilihat ada orang. Terus kita mojok, ternyata masih ada orang. Akhirnya kita tidak berinfak. Nah, itu adalah merupakan riya. Wal ikhlas ayyu'afi minhuma. Imam Syekh As-Saqati menjelaskan bahwasanya ikhlas itu menafikan dari kedua itu. Maksudnya apa? Menafikan dari anggapan-anggapan atau gambaran eksistensi keberadaan dari makhluk, baik itu berupa manusia. Jadi kita selama itu benar, selama itu sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diaplikasikan oleh para sahabat atau para ulama, yang itu kita jalani. Tak peduli apapun komentar orang lain, tak peduli apapun pujian orang lain, tak peduli apapun cercaan orang lain, itu adalah ikhlas. Kemudian yang menjadi masalah di sini, ya, kadang Al-Fakir pun pernah merasakan hal seperti itu, bahwasanya motivasi kita untuk katakanlah sholat jamaah ya, saya ingin meraih 27 derajat itu. Nah, apakah itu menghilangkan keikhlasan kita atau tidak? Bagaimana? Menghilangkan keikhlasan atau tidak?
Tidak ya, insya Allah tidak. Kabar baiknya tidak. Akan tetapi hal ini berkaitan tentang masalah tingkatan dari keikhlasan. Abu Yusuf Al-Maghribi, seorang ulama yang wafat tahun 373, mengatakan bahwasanya al-ikhlas ayyakuna lahu hadzun lin nafsi. Ya, kalau seandainya orang yang mengamalkan bertindak sesuatu akan tetapi dengan tujuan adanya kemanfaatan bagi dirinya, ya, kemanfaatan itu berupa apa saja? Ya, baik berupa pahala, ya baik berupa ganjaran, baik pokoknya segala sesuatu bukan mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah merupakan ikhlas. Akan tetapi ikhlasnya adalah ikhlasul awal, yaitu orang yang seharusnya yang masih harus belajar lagi tingkatan dari keikhlasan tersebut. Karena kenapa? Karena masih melibatkan makhluk. Ya, walaupun 27 derajat itu adalah sebuah keutamaan, ya, karena itu diyakinkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi mungkin bahasanya kurang tepat, ya. Karena Rasulullah pun tidak mengajarkan itu adalah sebuah tujuan. Akan tetapi fadlun. Salah satu contoh di sebuah hadis, salatul jamaati afdalu. Bahwasanya kata Rasulullah SAW, salat berjamaah itu adalah lebih utama. Lebih utama di sini adalah keutamaan. Keutamaan itu apa? Keutamaan itu sesuatu yang akan kita dapatkan sebagai bonus, bukan tujuannya. Baik itu kita ketahui atau tidak. Gitu. Dan kalau kita menilik, ya menilik terhadap keutamaan dari sholat, kalau hanya kita memfokuskan terhadap 27 derajat pun sebenarnya bisa dikata kita kurang tepat. Karena apa? Sebenarnya keutamaan sholat berjamaah itu bukan hanya di 27 derajat, para hadirin. Ternyata ada begitu banyak. Salah satu contoh diantaranya yaitu sebagaimana hadis yang diungkapkan oleh Imam Abu Hurairah, ya, sahabat Abu Hurairah, dan hadisnya di Bukhari Muslim, bahwasanya fadilah atau keutamaan dari sholat berjamaah itu bukan hanya di 27 derajat saja, akan tetapi meningkatkan derajat dan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Sebuah hadis menyebutkan, dzalika annahu idza tawaddaa, ketika seorang hamba berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian memperbaiki cara dia berwudu, tsumma kharaja ilal masjid, kemudian dia berangkat ke masjid, la yakhruju illa shalah, dan tidak ada motivasi apapun melainkan untuk melaksanakan sholat, ya. Tsumma la yaqtu khatwatan illa rufi'at lahu darajah, maka langkah-langkah yang dia jalani itu adalah mengangkat derajat posisi dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya adalah sebuah keutamaan yang begitu besar di samping 27 derajat. Kemudian hadis tersebut mengatakan wa hutta anhu biha sayyi'at, dan dosa-dosa kecil karena kalau dosa besar harus taubatan nasuha, ya. Dosa-dosa kecil itu akan gugur dengan langkah-langkah tersebut. Kemudian hadis ini menyebutkan fa idza shalla, ketika dia salat, wal malaikatu tusalli alaihi, dan malaikat berdoa bagi dia. Dan ini yang diambil oleh para ulama, bahwasanya ketika setelah selesai salat atau sebelum salat, ya, selama kita ada di masjid, doa-doa kita itu diaminkan oleh malaikat. Jadi mungkin ada pendapat yang mengatakan bahwasanya ketika kita sholat setelahnya tidak ada doa, ya memang tidak ada hadis yang secara langsung menjelaskan itu, akan tetapi bisa diambil dari hadis ini bahwasanya apapun doa-doa kita yang kita panjatkan selama ada di masjid itu, maka doa-doa kita itu diamini oleh malaikat. Itu keutamaan yang kedua. Apakah ada keutamaan yang lain? Ada. Ya. Keutamaan yang lain itu sebagaimana dijelaskan hadis itu, ghufranudz dzunub, maka dosa-dosanya akan terampuni. Hal yang berikutnya yaitu al-aman minan nifaq,
dijauhkan dari sifat kemunafikan. Coba bayangkan kalau seandainya kita hanya berfokus hanya keutamaan 27 derajat saja, sedangkan keutamaan yang lain kita lupakan atau tidak kita dapatkan. Ini menjadi perhatian bagi kita bahwasanya beda antara tujuan dengan keutamaan. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan itu akan kita dapatkan, baik kita rasakan, baik kita ketahui ataupun tidak. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Keutamaan selanjutnya adalah barang siapa yang menjaga sholat berjamaah, maka dia akan hidup dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa mata bi khairin, dan akan meninggal dengan kondisi yang baik. Sebuah hadis menyebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, man hafadha alaihinna, barang siapa mereka yang menjaga sholat berjamaah, asya bi khairin, maka sejatinya dia hidup dengan banyak kebaikan. Wa mata bi khairin, dan juga akan meninggal dalam kondisi yang baik menurut Allah. Wa kana min dunubihi, dan bagaimana posisi dosa-dosanya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan melalui Rasulullah SAW itu akan diampuni sebagaimana bayi yang baru dilahirkan, tidak memiliki dosa sama sekali. Itu kalau tujuan kita dalam bertindak adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah salah? Tidak salah. Itu adalah bagian dari keikhlasan, akan tetapi kurang tepat. Kemudian mengapa kalau seandainya keutamaan-keutamaan itu tidak sepantasnya, tidak menjadi tujuan kita dalam bertindak atau beribadah? Yang kami ilustrasikan seperti orang yang bersilaturahmi, ya. Orang yang bersilaturahmi ingin mengunjungi si fulan, tujuan kita adalah silaturahmi. Kemudian kalau seandainya proses silaturahmi itu menghasilkan manfaat yang lain, salah satu contohnya mendapatkan makanan, mendapatkan kesempatan pekerjaan yang baik, mendapatkan minuman, bahkan mendapatkan akomodasi, dan itu adalah merupakan sebuah keutamaan, maka itu adalah sebuah bonus. Nah itu, jadi keutamaan itu kita menjadikan motivasi yang lain, akan tetapi bukan tujuan. Dan juga dikarenakan Abu Yaqub Al-Maghribi masih menyebutkan bahwasanya bagian dari keikhlasan itu adalah nisyanu iqtidai thawabil akhirah. Bahkan kalau tadi kita hanya berfokus terhadap pahala-pahala duniawi saja, ya. Pahala duniawi, mungkin kalau kita bersedekah adalah motivasinya hanya dilipatkan 10, ya itu mungkin sepengetahuan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala bisa melipatkan sesuatu yang tidak terbayangkan oleh kita. Lebih dari itu. Bahkan juga kata beliau, kalau seandainya tujuan itu keutamaan-keutamaan yang ada di akhirat pun, harusnya kita ketika kita melaksanakan sebuah ibadah itu tidak menjadikan tujuan. Alasannya kenapa? Li'annal mukhlas, atau mukhlis, ya. Mukhlas karena diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'man, dia tidak pernah menjamin ayyakuna amaluhu masyuban bihadzin lin nafsi. Kadang dia tidak bisa memastikan, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa khawatir bahwasanya sebuah amalnya itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut itu selalu ada. Dan tidak pernah mengatakan bahwasanya saya datang atau saya bisa berinfak ini dengan kekuatan saya, akan tetapi tidak. Ketika dia berinfak, dia membayangkan bahwasanya alhamdulillah Allah menggerakkan diri saya, menggerakkan hati saya, mengingatkan saya untuk berinfak. Allah Subhanahu wa taala memudahkan saya, memudahkan tangan saya untuk memasukkan uang yang saya bawa ini untuk menjadi sebuah sedekah. Allah memuliakan saya dengan memilih saya menjadi hambanya
hambanya yang terpilih untuk membuktikan bahwasanya masih umat Rasulullah SAW menjaga sedekah. Ya, karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ya, mengatakan bahwasanya as-shadaqatu burhan. Ya, Rasulullah SAW mengatakan bahwa sebuah sedekah itu adalah sebuah pembuktian identitas. Dan Rasulullah tidak mengatakan as-shadaqatu asyru amsaliyah. Sedekah itu berlipat 10, bukan. As-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah sebuah pembuktian kita, identitas kita di mana. Semakin banyak kita membuktikan identitas kita, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh konkret mungkin kalau kita bersosial, ya, hidup bersosial bermasyarakat, jadi orang yang ber-KTP serengseng. Akan tetapi yang jadi masalah ketika orang tersebut ber-KTP serengseng, akan tetapi tinggalnya misalkan di daerah mana, di Bandung. Ya, orang akan bertanya-tanya, ini orang Bandung apa orang serengseng? Ya, karena dia tidak mengulang tindakannya dia, sehingga orang pun ya, akan mempertanyakan identitas dia. Salah satu contoh yang lain, ketika seorang muslim akan tetapi jarang masuk masjid. Masuk masjid itu adalah sebuah identitas. Keutamaan-keutamaan ini insya Allah akan didapatkan. Akan tetapi jika seseorang sudah 1 bulan tidak masuk masjid, 2 bulan tidak masuk masjid, 3 bulan tidak masuk masjid, malah masuknya ke gereja, orang akan mempertanyakan identitasnya. Disitulah keikhlasan adalah sebuah identitas. Berikutnya, kenapa alasan keutamaan-keutamaan ini itu bukan sebuah tujuan, walaupun akan kita dapatkan. Karena kalau merunut pada ilmu psikologi motivasi, ya, bahwasanya sebuah amal itu, sebuah tindakan itu memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah identitas, yang kedua adalah aksi atau tindakan, yang ketiga adalah tujuan. Masih menurut ilmu motivasi, psikologi motivasi, jika sebuah tindakan maupun kebiasaan itu motivasinya berbasis tujuan atau keutamaan, ini akan rentan terkena godaan. Ya, salah satu contoh, misalkan kalau seandainya sedekah kita karena hanya ingin di 10 kali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika pahala itu tidak datang, biasanya akan terjadi goncangan dalam diri kita, ini kita teruskan atau tidak. Tapi masih menurut psikologi motivasi, akan tetapi tindakan yang berpedoman pada identitas itu akan memudahkan kita untuk konsisten, memudahkan kita untuk bersikap istiqomah. Dan ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 39-40, bahwasanya setan itu hanya bisa menggoda orang yang tidak ikhlas. Kalau motivasinya selain dari Allah, biasanya akan mudah untuk digoyahkan. Akan tetapi kalau sudah menyatakan sebuah itu identitas, maka setan angkat tangan. Karena ini orang ini sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dalam Al-Qur'an mengatakan qala rabbi bima aghwaytani la aqudanna lahu qala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum thumma la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, Engkau telah menyesatkan saya, maka sebagai balas dendam saya terhadap manusia, maka saya akan menyesatkan mereka dari jalan Engkau. Illa ibadaka minhumul mukhlisin, apa mukhlasin? Ada yang apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, yang diikhlaskan, yang dia merasa terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa ada sentuhan dalam jiwa dia bahwasanya ketika saya bangun, yang membangunkan saya bukan saya pribadi, akan tetapi ini adalah undangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan saya untuk membuka mata saya, yang mengizinkan saya untuk berangkat mengambil wudhu,
yang mengizinkan saya dengan mudah untuk melangkahkan kaki saya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebuah privilege, keutamaan daripada dibandingkan dengan hamba-hamba yang lain yang tidak memiliki kontribusi atau bagian dalam meninggikan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sholat berjamaah adalah sebuah syiar ya. Ketika sholat berjamaah tidak dilaksanakan pada sebuah kampung, maka sholat berjamaah itu atau orang-orang kampung yang ada di sana itu akan dikuasai oleh setan. Maka sebenarnya beruntunglah para ustadz, para bapak, para ibu yang datang ke sini. Ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menegakkan syiar-syiar agama. Itu adalah sebuah keistimewaan dan itu adalah sebuah keikhlasan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu level pertama dari keikhlasan, yaitu keikhlasan akan tetapi yang masih melibatkan atau memikirkan atau menjadikan manfaat bagi diri dia adalah bagian atau tujuan dari tindakan dia beribadah. Kemudian ada level berikutnya, ada yang level yang lebih tinggi. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan level ini, yaitu apa? Ikhlasul khawas, itu ikhlasnya orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa ma yujra alaihim, dia merasakan bahwasanya tindakan-tindakan atau amal-amal perbuatan ibadah yang dia laksanakan adalah sebuah keistimewaan yang diberikan kepada Allah oleh dia, dan dia secara otomatis melaksanakan hal tersebut. La bihim, bukan dengan atau bukan meyakini bahwasanya perbuatan itu adalah murni dari kekuatan dia. Maknanya apa? Yaitu dia tidak menganggap bahwasanya ini adalah dari saya semuanya, kekayaan saya dari saya, bukan, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa yang lain yang dikatakan oleh Imam Sari As-Sakti, itu bahwasanya keikhlasan itu ayyastawiya indahu madhun nasi wa dhammuhum, yaitu ketika kita berada dalam posisi, jika kita bertindak atau jika kita beribadah, kita anggap bahwasanya cercaan orang itu adalah sama dengan pujiannya, yaitu madhuhu, pujian orang itu, wa dhammuhum sawa, yaitu sama, jadi tidak terlalu berefek terhadap kita. Mungkin istilah yang sedang ya ini berkembang di kalangan kita, dicerca dan dicaci itu tak tumbang ya. Dipuji atau disanjung tidak terbang, itu namanya orang yang ikhlas. Tapi jika itu didasari dengan identitas yang baik, bukan oleh tujuan. Kalau seandainya tujuan yang menjadi satu-satunya motivasi dia, bisa jadi orangnya oportunis, mengamalkan atau apa, orang yang hanya memanfaatkan kesempatan saja, oportunis atau makiavelis ya, yang hanya tidak ada kawan yang abadi, yang ada hanya tujuan yang abadi. Ini menjadi salah. Akan tetapi kalau kita kembalikan bahwasanya identitas adalah segalanya, saya ingin dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, makanya saya sholat berjamaah. Saya ingin dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang mukmin, makanya saya berinfak. Saya ingin dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, makanya saya berzakat. Itu adalah identitas. Jadi kesimpulannya bahwa di sini ada dua level dari keikhlasan, yaitu keikhlasan awam, keikhlasan yang masih melibatkan menjadikan fokus pekerjaannya atau ibadahnya adalah keutamaan-keutamaan. Akan tetapi keikhlasan yang orang-orang yang taat adalah keikhlasan yang hanya berfokus dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan menafikan cercaan dan pujian makhluk, walaupun keutamaannya pasti akan didapatkan oleh orang tersebut. Bagaimana aplikasinya? Bisa kita bandingkan. Salah satu contohnya mungkin akan kita ilustrasikan dengan infak, masalah infak. Pada beberapa waktu yang lalu kita pernah dihebohkan dengan sebuah statement yang mengilustrasikan, yang menggambarkan bahwasanya
kontribusi atau donasi yang kita sumbangkan bagi orang Palestina itu akan berakhir sia-sia. Pernah dengar seperti itu? Pernah dengar? Ya, kalau kita kaji dari sisi tazkiyatun nafs, ya, yang menyucikan diri, ya, apakah benar atau tidak? Ya, kita akan lihat. Dan tentunya sebenarnya tidak benar hal seperti itu, ya. Karena itu jauh dari tuntunan Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan bahwasanya ketika kita berinfak, jangan mempedulikan orang yang kita berikan infak tersebut atau sedekah tersebut. Jangan perhatikan, karena muamalah kita dengan Allah. Buktinya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, inna shadaqata, bahwa jasanya sedekah atau infak atau donasi yang kita sedekahkan fiyadillah, itu taqau fiyadillah, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah dipusingkan apakah sedekah kita sampai atau tidak, karena kalau seandainya kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki caranya sendiri untuk memanfaat atau memfungsikan sedekah kita kalau kita yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ujian keikhlasan tersebut bukan hanya ini yang sebatas kabar bahwasanya donasi kita itu ada tidak sampai hanya karena 1, 2, 3 kafilah saja. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Jadi sebuah jaminan bahwasanya wahai mukmin, apapun yang kamu infakkan, apapun yang kamu sedekahkan, itu tidak akan sia-sia jika kamu bermuamalah dengan Allah. Kita yakini bahwasanya sebelum kita menaruh uang kita, sebenarnya siapa yang menggerakkan uang kita? Sebenarnya siapa yang menggerakkan hati kita untuk berinfak? Itu adalah Allah. Ya, makanya kalau kita bermuamalah dengan Allah, jangan pernah berprasangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan kita. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua malah di sini, ya, bahwasanya kita tidak boleh berfokus terhadap orang yang meminta, gitu ya. Jadi maksudnya dalam kita beramal tidak boleh ada gambaran makhluk pun yang mempengaruhi amalan kita. Di sini hadis yang diriwayatkan di Muwatta, ya, Imam Malik dari Sayyidina Ali mengatakan, "Utus sa'ila wa in ja'ala farasin." Ini ujian keikhlasan, ya. Kata Rasulullah SAW, jika ada seseorang yang meminta kita donasi atau meminta sedekah kita, sedangkan orang tersebut mungkin kita anggap bahwasanya dia mampu. Ya, kalau di sini gambarannya ala faros. Jadi faros mungkin kita gambarkan dia menaiki Mercedes Benz, gitu. Kemudian meminta kita, "Bang, 1.000 bang," gitu. Kalau kita berpikiran seperti apa, ya? Ini gimana orang yang demikian? Tapi Rasulullah SAW mengajarkan bahwasanya keikhlasan itu dimulai dengan hal-hal seperti ini. Jadi kalau kita bermuamalah dengan Allah, maka kita tidak melihat hal tersebut. Ini maksudnya salah satu contoh, ya, untuk melatih keikhlasan kita yang sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Dan jawaban yang paling jelas terhadap statement yang tadi bahwasanya donasi-donasi itu tidak bermanfaat dan tidak menghasilkan sebuah kebaikan bagi kita, ini sebagaimana diungkapkan atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis itu berbunyi seperti apa? Yaitu pada suatu saat ada seorang hamba yang berniat untuk berinfak, tapi dia ingin menjaga keikhlasannya. Bahwasanya saya ingin memastikan bahwasanya infak yang saya keluarkan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat. Ternyata setelah malam-malam dia keluarkan, ya, dia pastikan tidak ada orang waktu itu. Ternyata besoknya ada yang mengabarkan, ada tadi malam ada orang yang bersedekah, tapi anehnya orang tersebut katanya bersedekah terhadap apa? Terhadap siapa? Terhadap maling. Tentunya yang hanya merasa hal tersebut hanya dia saja. Waduh, kok sedekah saya diambil maling? Ini gimana? Aduh, ujian keikhlasan, kata dia. Ya, kemudian akhirnya, ya, hadis menyebutkan akhirnya, ya sudahlah, saya anggap
apa yang saya lakukan itu, apa yang saya infakkan sudah berlalu. Saya ingin membuat sebuah kebaikan lagi, yaitu berinfak lagi. Akan tetapi saya akan mencari orang yang benar-benar membutuhkan. Akhirnya datanglah malam hari, kemudian ada seorang perempuan yang dia kira mungkin itu membutuhkan ya. Akhirnya dia kasihlah dan tidak ada orang yang melihat. Dia tidur, besoknya tersiar kabar bahwasanya orang-orang mempertanyakan, kok ada katanya orang yang berinfak tadi malam loh, ada orang yang berinfak, akan tetapi berinfaknya sama perempuan pezina. Aduh, dalam hatinya, aduh, kok ini gimana amalan saya? Bagaimana, apakah diterima oleh Allah atau tidak? Akhirnya dia tidak putus asa, masih ada kesempatan ketiga. Ini kan baru 1-2 kali kan. Yang jama itu menurut bahasa Arab itu kan 3 gitu. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia lebih berhati-hati lagi, lebih memastikan bahwasanya sedekahnya insya Allah bermanfaat. Akhirnya dia keluarkan, dia tidak peduli siapapun yang dia terima sedekahnya. Akhirnya tersiar kabar besoknya bahwasanya kok ada orang ya gitu, kata masyarakat itu, di tempat itu masih ada gitu orang yang pikirannya aneh, kok bisa bersedekah padahal orang yang diterima sedekah itu orang paling kaya di tempat itu, masih banyak orang miskin. Akhirnya dia, ya sudah ya Allah, saya nyerah, kayaknya memang saya tidak dituliskan atau tidak disuratkan untuk kebaikan ini. Akhirnya dia tidur. Ternyata dalam tertidurnya, ini dari hadis ya, bukan mimpi seseorang. Ini diceritakan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis, dalam tidurnya dia seolah-olah terilhami, ya, atau ada yang mengilhamkan kepada dia, jangan kamu khawatirkan donasi dana yang telah kamu keluarkan. Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan kepada dirinya, dana yang kamu keluarkan untuk maling tadi itu kami jadikan rizki yang penutup bagi dia untuk tidak melakukan maling lagi. Jadi dana yang diterima oleh maling tersebut itu menjadikan tobat bagi maling, dan setelah itu maling tersebut tidak menjadi maling lagi. Dan uang yang kamu berikan kepada pezina tadi itu kami jadikan taubatnya pezina. Dan uang yang kamu jadikan atau kamu berikan kepada seorang kaya tadi itu kami jadikan bahan introspeksi bagi orang kaya tadi. Kok bisa saya orang kaya tapi saya tidak berinfak? Akhirnya orang kaya tadi menjadi orang yang berinfak yang paling banyak di tempat itu. Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki caranya sendiri kalau kita niatnya benar, kalau identitas kita itu benar. Dan juga catatan dalam berinfak bahwasanya kita tidak hanya terobsesi terhadap pahala. Buktinya sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Helmi ya sebelumnya, ketika kasus Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar yaitu ketika Sayyidah Aisyah difitnah berzina oleh siapa? Oleh Mistah ya radhiyallahu anhu, oleh sahabat Mistah, yaitu siapa Mistah ini? Adalah sepupu dari Sayyidina Abu Bakar yang senantiasa diberikan infak ya per bulannya karena dia seorang orang yang tidak mampu, kemudian memfitnah Sayyidah Aisyah. Akhirnya apa? Akhirnya karena memfitnah tersebut dan ternyata tidak terbukti bahwasanya Sayyidah Aisyah itu berzina, akhirnya Sayyidina Abu Bakar bersumpah untuk tidak memberikan infaknya lagi kepada sahabat tersebut. Akhirnya ditegur oleh Allah. Nah inilah teguran dari seorang yang terkasih kepada kekasihnya. Jangan dianggap teguran dari Allah itu adalah sebuah adab atau siksaannya. Tidak semuanya selamanya seperti itu. Salah satu contohnya ini, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kamu berhenti untuk berinfak kepada sepupu engkau. Maukah kamu mendapat pengampunan saya dengan terus berinfak? Jawaban Sayyidina Abu Bakar sambil menangis, bala ya Rabbi. Itu apa? Itu motivasi kedekatan dengan Allah. Yang ini identitas yang membedakan antara seorang muslim dengan orang-orang yang beriman sebelumnya. Kalau orang muslim dikatakan pada surat Asyura ya,
Ayat 23, "Qul la as'alukum alaihi ajron." Orang yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang nanti insyaallah ditempatkan bersama para nabi di akhirat, itu mengatakan la as'alukum alaihi ajron, saya tidak meminta pahala ganjaran, illal mawaddata fil qurba, akan tetapi kasih engkau, cinta engkau wahai Allah, ridho engkau wahai Allah, pengampunan engkau wahai Allah, itu yang diharapkan. Berbeda dengan orang-orang yang beriman yang sebelumnya, yaitu ketika pada masa Hawariyin, ya, pada masa Nabi Isa, yang mengatakan saya ingin melihat hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama, saya ingin bukti bahwasanya Tuhan engkau itu mulia atau tidak, makanya saya ingin melihat jamuan. Akhirnya kan ya orang-orang Kristen kan mengatakan jamuan itu adalah jamuan, itu dikabarkan di surat Al-Maidah, itu jamuan, karena mereka itu senantiasa melihat sesuatu hal dengan materi yang menjadikan ukuran standar mereka. Kalau kita ingin identitas kita sebagai muslim, coba kita tingkatkan hal tersebut. Nggak apa-apa, tidak apa-apa kita menggambarkan atau ada keinginan motivasi kita untuk mendapatkan keutamaan, akan tetapi yang menjadikan motivasi paling tinggi kita adalah tempat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dengan apa yang kita dengar, yang apa kita kaji, dapat meningkatkan keikhlasan kita. Dan sebagai catatan, ini sebagai sebuah kesimpulan bahwasanya marilah kita menyertakan identitas kita dalam semua ibadah kita. Dan hal yang kedua, marilah kita, ya, kembali tadi ya, bahwasanya identitas ada aksi, ada tujuan, ya. Marilah kita memulai dengan hal-hal yang kecil dan sedikit, akan tetapi istiqomah. Kita tidak mungkin langsung ikhlas, langsung naik, ya, itu akan sulit walaupun ada hal seperti itu. Coba kita mulai dengan hal yang kecil. Misalkan kalau seandainya, mudah-mudahan kalau sholat asar saya tidak ada motivasi lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan kita memberikan air kepada orang tua, itu tidak ada balasan apapun, akan tetapi ini hanya saya merasa tubuh saya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan orang tua saya. Hati saya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan orang tua saya. Cukup itu satu, tapi continue. Insya Allah efeknya akan menyebar ke tindakan-tindakan kita yang lain, sehingga insya Allah pada akhir finish kita dari dunia, insya Allah kita dicatatkan menjadi orang-orang yang mukhlasin, yang diikhlaskan oleh Allah, yang dekat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Maaf ya, bismillah. Ada punten. Itu termasuk identitas. Nama? Yang barusan termasuk. Mudah-mudahan kami harus banyak didoakan.